Baik, kami dari kelompok 2A Angkatan 188 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Jakarta menuju Kota Layak Huni Kelas Dunia. Next. Dalam Global Livability Index, Indonesia menempati posisi 132 sebagai kota layak huni. Kota Jakarta butuh naik 112 peringkat lagi untuk mencapai posisi 20. Sejak tahun 2015, Jakarta mengalami penurunan peringkat secara bertahap dalam Global Cities Index dari peringkat 54 menjadi 74. Next. Sebagai respon terhadap kebutuhan akan pendekatan yang terstruktur dan berjangka panjang, telah dikembangkan Jakarta Global City Framework sebagai pedoman bagi arah perkembangan Jakarta di masa depan. Next. Walau Jakarta telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan transportasi publik, Jakarta masih menghadapi tantangan utama dalam sistem transportasi umumnya. Maka isu utama yang kami angkat adalah infrastruktur dan mobility. Berdasarkan isu scaling tersebut, di sini kami menentukan ada tiga masalah, yaitu transportasi dan mobilitas, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik dan aset, di mana ketiga masalah ini juga didasarkan pada Jakarta Global City Framework. Selanjutnya, menggunakan metode APKL, di sini kami menentukan bahwa masalah utamanya adalah belum optimalnya transportasi dan mobilitas. Selanjutnya itu di sini terdapat tiga penyebab masalahnya. Yang pertama itu kurangnya integrasi transportasi umum, seperti saat ini hanya 55% dari simpul transportasi utama yang saling terhubung. Yang kedua, kepadatan penumpang pada Transjakarta terjadi di koridor Blok M Kota dan terjadi di koridor 9, lalu di KRL terjadi di Line Bekasi, Bogor, dan Depok. Selanjutnya itu untuk frekuensinya di sini untuk bis sekitar 2 menit, KRL itu 10 sampai 15 menit, dan LRT 10 menit. Next. Dan di sini hasil diskusi pemilihan penyebab masalah utama menggunakan metode USG terpilih kurangnya integrasi transportasi umum. Next. Kemudian ini analisis dari kurangnya integrasi transportasi umum. Yang pertama adalah masih banyaknya warga Jakarta yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian frekuensi kendaraan umum yang masih cukup jarang. Kemudian letak geografis kota Jakarta yang padat. Maaf, letak geografis kota Jakarta yang strategis. Kemudian rute perjalanan yang belum terintegrasi, kemudian jenis kendaraan umum yang belum terintegrasi, dan juga jumlah armada kendaraan umum yang masih sedikit. Selanjutnya alternatif solusi untuk itu aktivitas antar berbagai jenis transportasi publik di Jakarta dengan pembangunan pusat transit yang terkoneksi antar halte dengan stasiun. Yang kedua itu meningkatkan integrasi opsi mikromobilitas dengan memperbaiki infrastruktur mikromobilitas meliputi akses pedestrian. Dan yang ketiga meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dengan edukasi cara penggunaan transportasi terintegritas untuk mendorong penggunaan transportasi publik. Dimana dengan menggunakan metode arah diperoleh solusi yang terakhir itu meningkatkan aksesibilitas transportasi publik. Di mana pada tahun 2025 peringkat Jakarta sebagai kota global naik menjadi peringkat 71. Dan keterkaitan dengan Smart ASN, di mana permasalahan transportasi dan mobilitas perkotaan di Jakarta seperti kemacetan dan keterbatasan akses transportasi yang efisien berdampak pada produktivitas dan fleksibilitas kerja ASN. Sehingga menghambat penerapan Smart ASN yang mengatur pola kerja adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Penguatan sistem transportasi dan manajemen mobilitas perkotaan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pola kerja fleksibel, peningkatan produktivitas, serta percepatan penerapan Smart ASN. Terima kasih.